Pertanyaan saya adalah, kenapa Pak Rizal memilih konsep bisnis self-service? Waktu libur pun kita dapat duit, tidur malam pun kita dapat duit. Hai, aku Eni dari Cirebon Laundry. Kali ini aku bersama sosok inspirasi di dunia laundry, dan beliau ini juga disebut Bapak Koin Laundry di Indonesia. Nah, dengan siapakah beliau? Kita kenalan dulu dengan Bapak Rizal Matulatan. Ya, hai sahabat laundry semuanya ya. Salam cuci bisa kaya. Iya, bisa kaya ya Pak? Iya. Pak Rizal, saya mau tanya nih Pak, kemarin kita udah keliling-keliling ke beberapa outletnya Pak Rizal yang konsepnya self-service, ada drive-thru, 24 hour bukanya juga. Pertanyaan saya adalah, kenapa Pak Rizal memilih konsep bisnis self-service? Begini, saya memilih konsep self-service karena kenapa? Saya tidak mau lagi laundry yang banyak karyawan, ngurusin setrika. Pusing di SDM ya Pak? Ya, kita mengurangi. Terus kita juga sekarang karena sudah mau lebih modern ya, uang semua masuk ke aplikasi, jadi kita tidak ada lagi, tidak memerlukan kasir. Jadi waktu libur pun kita dapat duit, tidur malam pun kita dapat duit. Jadi kita santai pun kita dapat duit ya Pak ya? Jadi kadang malam saya itu bisa buka CCTV, lihat, wah ternyata tonton cuci baju. Dan ngecek aplikasi aja ya Pak? Tinggal ngecek aplikasi, wow semalam lumayan juga ya penghasilannya ya. Gitu. Oke Pak, nah yang sudah berjalan ini biasanya di beberapa outlet Pak Rizal nih pakai mesin apa aja Pak yang untuk rekomendasi di self-service yang paling bagus? Ya saat ini sih kita terus terang kita ngomong kebanyakan pakai Mytek ya, karena mesin kita udah tahu ya, ya, karena kenapa kita pakai Mytek, karena memang durability-nya udah teruji. Saya sudah pakai mesin ini sudah lebih dari 8 tahun juga dalam keadaan baik. Yang kedua, kita udah membuat satu software yang terintegrated. Jadi kita semua sudah tahu sistemnya pakai kayak begini, kerusakannya apa kita udah tahu gitu semuanya. Kalau boleh tahu nih Pak, software dan aplikasi yang dipakai yang support ke Mytek itu aplikasi apa Pak yang sudah berjalan? Oh yang sekarang kita pakai, kita ada pakai aplikasi namanya uWash. uWash ya Pak ya? uWash ya. uWash kenapa kita pakai uWash? Karena ini buat kita pengusaha laundry tidak ada biaya-biaya apa-apa lagi gitu. Banyak kan kalau memang contoh kalau kita pakai QR kan kita harus bayar lagi, kena admin lagi. Mungkin sekali mencuci Rp300, kelihatannya sedikit, tapi pada saat dihitung setelah semuanya itu malah costly juga. Jadi kalau satu hari 100 orang yang mencuci kali 300, berapa duit yang uang yang kita kebuang? Itu berapa persen ya Pak ya? Itu kalau kita ngomong hitungan kita sih kalau Rp300 satu hari 100 ya kurang lebih sudah 300.000 ya. 300.000 satu hari. Nah, untuk uWash sendiri itu konsep dan sistemnya seperti apa Pak? Bisa bantu jelaskan ke kita? Nah, karena kita menyebutkan tadi mesin terintegrated, artinya begini. Banyak orang membuat aplikasi, contoh pakai QRIS umpamanya, langsung scan mesin bisa jalan nggak bisa. Tapi mereka cuma single price. Artinya apa? Mereka tidak bisa ada pilihan lain. Sedangkan kalau kita memakai uWash, kita ada 3 pilihan. Ada normal, 30 menit, ada dedicated yang kurang lebih 38 menit, dan ada power wash. Nah, power wash artinya 45 menit. Kenapa orang kita berbicara pasti nomor satu paling banyak orang pakai adalah normal wash. Tapi kita yang nomor 2 yang banyak terpakai adalah power wash. Yang 20.000 kita jual contohnya. Ya, dengan kita jual dengan angka yang multi pricing ini, kita mendapatkan kelebihan dan kelebihan lebih banyak. Terus umpamanya orang biasanya mencuci, mereka rasa takut kotor lagi ya. Kita jadi bisa tambah extra risk Rp2.000 gitu. Dan
kita juga gampang memonitoring bagaimana mengatur mesin ini kapan kita promo. Ya mungkin kalau Ibu sudah lihat di Basura kemarin. Yang 2.000 per lot ya Pak? 2.000 per lot buat 7 kilo itu paling murah sedunia kali. Paling murah banget. Ya, itu kita promonya jalan setiap hari. Sepanjang tahun. Setiap hari ya Pak? Ya, sepanjang, ya kita berharap dalam promo kita ini akan berakhir sampai dengan 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Ya. Nah Pak, untuk konsep yang cuci promo 2000 ini, pertanyaan saya, apakah masih ada untungnya Pak? Untuk kita sebagai pengusahanya. Jadi begini Bu, kembali lagi kalau Ibu lihat gambar kita kan, kenapa kita pakai 10 mesin? Iya. 10 mesin kita pakai kenapa? Artinya hanya satu mesin yang kita promosiin, hanya 10 jam. Semestinya biaya promosi kita adalah itulah yang menjadi harga yang termurah, itu mereka mendapatkan harga promosi, dan itulah menjadi harga buat promosi tempat kita dengan biaya Rp8.000 per jam ya, itu paling murah. Kita mengeluarkan biaya paling murah, tapi secara hitungan kita semestinya kita hanya memberikan diskon kurang lebih 8% saja. Jadi contoh 10 mesin dapat 1 juta Bu. Kita promosi sehari cuma dapat, kita cuma buat 80.000. Satu bulan cuma 2.400.000. Tapi orang tahu laundry kita adalah laundry termurah. Laundry termurah dan mesin terbaik ya Pak? Ya nomor satu memang kalau kita harus buka laundry ya harus pikirkan mesinnya. Mesinnya yang paling bagus ya Pak ya? Jangan yang rewel-rewel, nanti kalau rewel susah lagi ya kan. Kedua, kita kenapa pakai aplikasi lagi yang ini untuk pengeringan? Pengeringan kita setting di 15 menit. Artinya kita sekarang lagi mengedukasi customer supaya mereka memakai kebutuhan raya itu sesuai kebutuhan. Kita bisa setting sendiri ya Pak? Ya, kita jadi bisa contoh 15 menit 5.000. Ya, dia mau kurang dikering tambah 15 menit. Nah, banyak laundry-laundry yang kita pelajari selama ini itu mereka langsung 10.000 45 menit. Artinya orang mau bayar 10.000 mahal, ya, atau kedua kalau sudah bayar 10.000 mereka akan menggunakan gas semaksimal mungkin. Jadi pakai sampai habis. Nah, yang saya masih penasaran ini Pak, selanjutnya saya mau bertanya, bikin laundry sekeren dan sekece itu Pak, kira-kira investasinya kira-kira berapa Pak? Paling murah? Paling murah. Paling murah dan paling mahal Pak, boleh dijelaskan? Saat ini kita bisa memakai ada dua tipe. Ada yang contoh kalau kita pakai 10 set, ya kurang lebih 550 jutaan saja. 550 juta untuk 10 set 10 ya Pak? 10 set mesin. Ya, kenapa hitungannya bagaimana untuk balik modalnya? Ya kita bicara begini, kalau satu hari kita buka 24 jam, umpama contoh, itu bisa menghasilkan berapa? Ya dengan 10 set itu semestinya kita bisa menghasilkan 3 juta sampai 5 juta per hari. 3 juta sampai 5 juta. Iya. Artinya omset kita, penjualan kita adalah di atas kurang lebih 100 juta lah kita anggap. 100 juta per bulan ya Pak? 100 juta per bulan. Biaya yang kita keluarin paling hanya 30% Bu. 30%? Hanya karena 30%. Tanpa SDM ya Pak? Karena tanpa SDM. Jangan tanpa kasir. Ya kita punya sendiri buka aja. Tugasnya kita satu apa? Setiap hari tolong dilap mesinnya, tiap hari sapu outletnya. Nah, keuntungan yang didapatin adalah, contoh, dengan biaya segitu, kurang lebih kita bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 65%. Dengan omset 100 juta, kita bisa 65%. Artinya kalau 65% dibagi dengan 550 juta, hanya 8-9 bulan saja sudah balik modal. 8-9 bulan udah BEP ya Pak berarti ya? Hitungan saya sekarang saya pakai di Basura, saya pakai kurang lebih 19 set. Hitungan balik modal saya kurang lebih 10-11 bulan saja. Itu investasi yang Basura ini kurang lebih 1,5 miliar. 1,5 miliar ya. Tapi hitungan kita akan balik modal di kurang lebih 10 sampai 12 bulan aja harus balik modal. Nah, terbukti kita baru buka sebulan ini penjualan kita sudah di angka 100. Padat banget ya. Padat banget pas kita kemarin. Nah, Ibu datang lihatnya itu kebetulan jam siang Bu. Tapi kalau Ibu boleh jalan malam-malam Bu. Oh, karena 24 jam ya Pak ya? Jam 12 malam atau jam 1 malam Ibu datang. Masih ada banyak ya, ibu-ibu yang mungkin anaknya, suaminya baru pulang malam, ya kan? Anaknya tidur, suaminya temenin. Istrinya keluar pergi mencuci. Yang ini mereka mencuci karena mereka butuh baju bersih buat besok hari gitu. Dan itu nggak ada SDM sama sekali ya Pak yang nunggu? Tidak ada yang nunggu. Semua pakai aplikasi dan mesin. Iya, ya kita pasang CCTV juga Bu. Fungsi CCTV adalah
mengetahui kalau ada kejadian tidak benar. Betul. Tapi Untuk antisipasi. setelah saya buka dalam 3 tahun ini, ya full 24 jam, rasa khawatir itu juga ada. Ya kan, Kenapa, Pak? takut mesin dirusak orang. Oh iya, ada yang takut rese ya, Pak? ini ada orang yang ambil mesin. Iya. Tapi kelihatannya hal itu tidak terjadi. Kecil kemungkinan ya Pak ya di situ. Jadi kalau ibu lihat tempat saya yang di Bintaro Plaza, itu self service, Yang drive-thru. drive-thru. Ya itu mungkin drive-thru pertama di dunia. Di dunia loh Di teman-teman. dunia. Kita kemarin sudah ke sana, sudah visit ke sana. Nanti kalian bisa lihat videonya nanti di sini. Kita udah berkunjung di konsep drive-thru 24 jam juga bukanya. Dan itu sudah berapa lama Pak? Di Bintaro Plaza ini jalan tahun ketiga, Tahun ketiga. Ya. Pada saat masa pandemi ya Pak masa bukanya? pandemi. Jadi semua satu mall itu kita bukannya di shopping mall, Bu. Betul, saya Jadi lihat kemarin. itu semua toko ditutup. Hanya satu yang diperbolehkan sama pemerintah, laundry bisa buka. Hanya satu laundry ya Pak ya? Iya. Luar Jadi biasa. hanya kita yang buka di sana di dalam semua Iya. satu mall yang semua tutup. Iya. Di mana pada saat itu semua orang tidak mendapatkan duit, tapi Iya. di saat itu kita mendapatkan duit karena orang butuh baju bersih, Bu. Betul. Ya mereka nggak tahu mau cuci di Karena mana. kebutuhan Kita punya pokok. tempat sana. Iya. Nah tempat kita di sana, ibu nggak usah repot lagi untuk bersihin. Karena kenapa? Mereka semua mau pakai meja karena khawatir COVID. Iya, Semprot iya, sendiri hand semprot. sanitizer. Iya. Yang mesti mau dipakai disemprot. Mesti saya semua terjadi bersih, Bu. Iya. Iya, sangat-sangat bersih. Luar biasa ya. Jadi laundry juga buat teman-teman ya. Usaha laundry ini juga usaha yang sangat masih bertahan pada saat masa pandemi dan sudah dibuktikan oleh Pak Rizal sendiri yang konsep drive-thru-nya, dan konsep drive-thru ini satu-satunya laundry drive-thru di dunia ya Pak ya, di Iya. dunia. Oke teman-teman, kita udah ngobrol banyak sama Pak Rizal ini. Terakhir adalah saya mau bertanya dan mohon share ilmunya Pak, tips untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha laundry tapi budgetnya sangat minim dan terbatas gitu, bagaimana ya Pak? Tapi mereka pengen punya usaha seperti kita ini. Ya. Ya tipsnya saat ini mungkin begini. Banyak orang takut dengan tahun 2023. Betul, iya, Tapi yang katanya menurut saya, resesi ya Pak. di situ pasti ada peluang. Karena orang cuci baju tidak ada matinya, ya kan? Ya tipsnya saya kalau umpama contoh, kalau mau mulai usaha jangan hanya kita pikir kalau sepi bagaimana. Nah kalau ini bisnis sangat mudah. Kenapa? Kalau sepi di tempat sini, kita bisa pindah ke tempat lain. Mesin Iya. kita tetap masih bisa. Saya juga ada pengalaman ya, maksudnya menutup satu tempat karena sepi. Ya, tapi saya pindah ke tempat lain, mesinnya jadi bagus di sana. Relokasi ya Pak. Ya, jadi intinya tipsnya saya artinya kita kalau sudah memulai berbisnis laundry jangan stop sampai di sini saja kalau ada Iya. masalah. Tapi kita berusaha ada jalan-jalan lain yang akan terbuka buat kita sendiri semuanya. Siap. Jadi untuk kedua yang masalah yang tadi ditanya adalah bagaimana supaya gampang membukanya adalah begini, kita menyediakan UMKM juga. Nanti di Iya. bulan Maret kita akan launching UMKM yang dimana jadi akhirnya mengeluarkan uang tidak terlalu besar karena akan dibiayain sama bank. Oh iya. Ya bunganya ya kurang lebih cuma 6% per tahun, ya sangat murah Per tahun ya, karena Pak ya? disubsidi sama pemerintah. Ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung, Ya, untuk yang mau bergabung nanti kita bisa lihat, nanti kita akan lihat analisa semuanya. grand launching ya, Pak, Nanti ya? kita akan grand launching. Ya nanti boleh sama Cirebon Laundry siap. Dengan untuk senang hati Pak. apa? Cari tahu mau berapa banyak yang mau buka di Cirebon. Siap. Oke, Oke. siap. Nah, ini kita sudah ngobrol banyak sama Pak Rizal. Terima kasih banyak Pak ilmunya dan share-sharingnya sangat bermanfaat sekali bagi kami, bagi teman-teman yang sudah mungkin punya usaha laundry, mau upgrade laundrynya untuk menjadi layanan self-service juga bisa, atau yang baru mau memulai menjadi pengusaha laundry itu sangat bisa sekali. Kebetulan nanti di bulan Maret ini kita akan ada seminar ya Pak ya, seminar dari kami di Cirebon. Nah teman-teman yang mau tahu banyak lagi bisa datang ke acara kita nanti. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk ilmu dan sharing-sharingnya, sangat bermanfaat sekali Pak buat kami. Terima kasih Pak Rizal. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya. Saya dengan Eni dan Saya dengan Rizal. Ya, terima salam kasih. cuci bisa kaya. Salam cuci bisa kaya. Dadah.